Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, I ain't here for the fame. Going to the lane, I'ma own a jet plane, I'ma throw it off the you, I'ma always get cold, but my need is way cold, I need to ride on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Idris, masih dengan saya Kang Cio. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana tips-tips menjadi seorang vokal dari awal, bagaimana teknik pernafasannya, cara mengambil nada. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa tips lagi yang perlu saya tambahkan sebelumnya. Saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman vokal dari daerah saya, khususnya Kebumen ya. Bagaimana sih Kang Cio? Kok bisa suaranya tinggi, kok bisa suaranya jernih, kok bisa suaranya gini. Sebenarnya kalau tipe suara itu masing-masing sudah ada ya. Contohnya seperti Yan Lucky tipe suaranya itu ya serak-serak basah. Terus ada teman saya juga yang cempreng-cempreng apa gimana, tapi kok bisa loh didengerin itu bagus gimana ya. Itu kamu harus tahu yang pertama itu tipe suara kamu apakah serak basah, suara halus, suara kasar, atau suara yang bisa digunakan. Misalnya untuk kalau vokal kan dibagi ya, ada nada bass, nada rendah, suara 2, suara utama, suara 4, suara 3. Jadi kamu harus tahu yang utama, tipe suara kamu itu seperti apa. Kalau untuk saya biasanya di suara dasar ya. Jadi suara utama atau biasa dipakai di vokal utama itu, kalau menurut saya kalau nada tinggi itu kamu yang pertama latihan teriak. Jadi keluarkan semua yang ada di pikiran kamu, semua kebunakan kamu untuk mendukung bagaimana kemajuan suara kamu. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian teriak, carilah tempat yang sepi, tempat yang apa untuk teriak-teriak. Kalau saya biasanya latihan di mana? Saya cukup gimana ya? Kalau dibilang cukup aneh, kadang saya suka naik motor sambil teriak-teriak sendiri. Gimana sholawat gitu. Kadang juga latih vokal nggak cukup dengan sholawat ya. Ya kalau cengkok-cengkok sholawat itu kan rada gimana. Kadang juga suka-suka saya di jalan nyanyi lagu pop, lagu reggae, lagu aliran yang lain, nggak cuma sholawat. Tapi yang utamanya itu biasanya saya di vokal sholawat sih, karena saya nggak punya grup band. Oke. Kembali ke topik utama. Jadi gimana sih suaranya agar jernih? Yang pertama, tipe suara jernih itu tidak mengeluarkan semua suaranya. Contohnya seperti ini. Jadi suaranya agak ditahan. Contohnya, ya Nabi min qidam qad jala 'anna dhalam, ya Nabi min qidam qad jala 'anna dhalam. Itu kalau suara seperti itu kadang saya menempatkan suara di pangkal tenggorokan ya. Jadi ditahan di sini suaranya. Untuk suara tinggi biasanya saya memakainya itu pakai suara ubun-ubun. Jadi untuk nada seperti nada falset ya, tapi bukan falset, itu penempatan suaranya di ubun-ubun. Ya itu kalau suara halus seperti itu ya, kita pakainya di pangkal tenggorokan. Untuk selanjutnya kalau nada tinggi itu kunci utamanya di loss, suaranya dimaksimalkan. Jadi bisa pakai suara perut, bisa pakai suara kepala, juga bisa. Suara kepala itu suara ubun-ubun ya. Biasanya saya pakainya itu. Kadang juga digabungin. Gimana sih apa itu namanya ya? Cara mengetahui tipikal suara. Untuk suara hidung, kalau misalnya kita pencet hidungnya itu suaranya akan berbeda. Contohnya seperti ini suara hidung. Terus kemudian gimana suara yang ada di pangkal tenggorokan? Kita memusatkan otot-otot tenggorokan, jadi agak manteng-manteng, agak kencang gimana gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian suara perut itu
contohnya perut kalian itu ototnya akan lebih kejang, apa itu namanya, lebih menguat, nadanya ototnya itu akan menguat, jadi perutnya akan keras ya. Juga untuk suara kepala gimana sih, kadang ada untuk vokal-vokal tertentu memakai falset ya, itu pakai suara kepala. Jadi kepalanya kalau kebanyakan dipakai kadang langsung pening, agak pusing gitu ya. Kalau saya biasanya digabungkan suara kepala sama suara perut, jadi pakai dua itu ya. Contohnya seperti ini, kalau nada tinggi di los langsung aja, Assalamu alaik Ahmad ya habibi, Assalamu alaik Taha ya tabibi. Jadi seperti itu ya. Maaf suaranya nggak di los, soalnya tetangga takutnya ganggu. Kemudian kadang juga kita kalau pakai nada tinggi itu kadang suara langsung pindahnya ke suara hidung. Bagaimana cara mengatasinya? Ya dengan latihan. Contohnya seperti ini, sambil ditekan hidungnya, Assalamu alaik. Jadi suaranya jangan sampai berubah. Kalau misalnya berubah kayak gini, Assalamu alaik. Jadi gimana ya, beda kan ya, agak banding-banding gimana gitu. Jadi kemudian untuk tipikal suara bass, untuk suara bass biasanya kita di grup kami pakainya untuk nada minor ya, vokal minor. Itu kita ambil dari suara utama diturunkan nadanya. Contohnya seperti kalau misalnya nadanya segini, Assalamu alaik, suara bassnya gimana? Assalamu alaik, ya kira-kira segitu ya, karena tidak ada lawan vokalnya jadi agak susah. Untuk nada kadang kita nyebut, kalau di istilah vokal kan, kamu suara dua, kamu suara dua, kamu suara dua, gimana? Untuk suara dua itu kita pakai nada yang lebih tinggi dari vokal inti atau vokal utama dengan cengkok yang sedikit berbeda. Contohnya ada di lagu Rohatil ya, Rohatil yang baru gimana sih? Rohatil. Ya, yang itu. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu mimani ahmadi. Itu kalau vokal utama seperti itu, maka kita pakai suara dua seperti ini, Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi. Cengkoknya itu agak dirubah sedikit ya dari nada-nada dan cengkok-cengkok dasar dari vokal utama. Itu bagaimana caranya? Itu tergantung selera kalian caranya gimana ya. Kalian sering-sering aja dengerin referensi-referensi dari grup-grup yang sudah gede, yang sudah terkenal, contohnya Az-Zahir atau Babul Mustafa, Babul Mustafa juga bisa ya. Kita dengarkan dari lagu-lagu itu. Terus kalau kalian pengen lebih belajar variasi lagu, kalian bisa lihat di lagu-lagu milik Banjari ya, bisa juga dipakai. Contohnya grup Banjari itu yang saya sukai ya, Sukarol Munsid itu yang utama dia vokal-vokalnya itu memakai makhorijul huruf yang benar, yang kedua lafadznya juga pas, yang ketiga dia itu perpecahan suaranya itu ya kalau untuk saya itu sudah sempurna, karena mereka gimana ya, sudah sangat terlatih ya. Jadi banyakin aja kalian lihat referensi dari grup-grup Hadroh, Habsi atau dari Banjari, nanti kalian akan tahu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ada kurangnya saya mohon maaf yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe channel
Kang Idris karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya Kang Cio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.